bisa jadi off kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, ketemu lagi sama gua. Kali ini gue coba sharing ya sesuatu tentang MQTT ya. Kalau lu belum paham apa itu MQTT, nanti lu bisa lihat video gue sebelumnya ya. Apa itu MQTT gitu, untuk menjelaskan cara kerja dan pemahaman apa itu MQTT ya. Jadi dibandingkan dengan protokol lain seperti HTTP, ini MQTT itu lebih ke arah bisa client to client ya, untuk bisa menyampaikan informasi gitu. Nah, selama ini kan kalau MQTT itu pasti dipakai kebanyakan untuk IoT device ya, node ke node gitu, device ke device ke server, atau server ke device gitu kan. Tapi di sini server itu kan berupa broker ya, hanya penerus saja. Kemudian broker itu kan kita biasanya pakai aplikasi tuh untuk nge-subscribe ya. Nah, untuk web developer nih, kalian yang web developer yang emang ingin menggunakan protokol HTTP itu kan biasanya kan kalian pasti mintanya kan HTTP aja nih gitu kan, pakai HTTP atau pakai REST API gitu ya, format JSON untuk bisa masuk datanya ke website kalian gitu guys. Nah, kali ini gue mau ngajarin gimana caranya pakai MQTT langsung masuk ke website kalian gitu guys. Jadi ada ini ya, ada triknya nih supaya website kalian bisa nerima data dari MQTT. Kan perlu kalian tahu ya, kalau MQTT itu pasti butuh yang namanya broker ya. Jadi brokernya ini kita bisa pakai yang open di luar ya, atau kita bikin sendiri si brokernya ya. Ini gue coba contohin pakai broker yang udah ada sama yang bikin sendiri gitu ya. Nah, kalau yang berupa web base ya, website ini yang berupa bisa nerima data dari MQTT itu, jadi si brokernya itu harus support dengan protokol WebSocket namanya ya. Jadi kalau web ini nggak bisa langsung nerima bentuk MQTT ya, protokol MQTT itu dengan port 1883 itu nggak bisa. Dia hanya bisa menggunakan WebSocket ya, kalau dari web base ini. Makanya yang dipakai adalah MQTT over WebSocket gitu. Jadi sebenarnya itu koneksi yang dari si web itu sebenarnya menggunakan WebSocket, cuman protokol yang dipakai adalah MQTT gitu kan. Untuk lebih jelasnya, nih gua coba ini ya, praktekin dulu. Pertama nanti gua akan jelasin gua mau pakai broker yang online ya, pakai ini namanya MQX ya, mqx.io. Ini nanti untuk MQTT-nya. Ini public MQTT broker ya, ini testing aja di sini. Kita coba bikin juga broker yang lokal ya. Jadi kalau pakai ini, kalau misalkan pakai yang biasa ya, MQTT port biasa, itu kan menggunakan 1883 ya defaultnya ya. Sedangkan kalau dari web base itu nggak bisa kayak satu port 1883. Jadi dia tuh maunya protokol WebSocket atau port yang untuk WebSocket ya. Di sini pakainya port WebSocket 8083. Tapi protokol yang dipakai adalah protokol MQTT. Makanya dibilang itu namanya MQTT over WebSocket. Ini untuk TLS-nya, yang untuk SSL ya. Untuk secure-nya, ini juga WebSocket yang untuk secure-nya, port ini. Nanti bisa pakai brokernya ini, broker.mqx.io. Oke, kita coba testing dulu. Gua ada source code script. Di sini ada MQTT WS ya, WebSocket 31.js. Ini gue bisa download. Kan tuh ada di GitHub banyak. Ini gue udah download nih, jadi lokal ya. Kemudian gue ada script HTML di sini ya, sampel HTML. Gue akan panggil si MQTT WS 31.js ini ke dalam file HTML gue ya. Nah, ini filenya yang dari example.html. Nah, di sini gue pakai panggil nih MQTT WS 31.js. Panggil, masukin ke HTML-nya. Jadi cuman sama HTML doang lu bisa kirim dan terima data gitu. Oke. Ini sekarang coba kita buka aja ya. Jadi di sini penjelasan dari HTML mungkin lu bisa lihat dari Tazaka Edu Code ya. Nanti gua linkin juga. Kalau lu belum pernah membuat website dari HTML ya, nanti coba lu lihat dari situ ke Tazaka Edu Code. Terus di sini ada beberapa function ya. Function ini basicnya JS sih, JavaScript ya. Dari script ya, JavaScript. Kemudian ini function di dalam JavaScript-nya untuk bisa menerima dan mengirim data dari MQTT gitu guys. Kalau dari HTML-nya itu cuma ini aja sih. Look at using with the client ya. Dari body ke body ini.
Jadi saya body. Ini cuma ada form doang, form untuk kita bisa connect ya, connect kemana, ke servernya sama port. Kemudian untuk subscribe ke topik mana, dan untuk publish ke topik. Kalian bisa tambahin lagi di sini di bawahnya. Misalkan mau pakai image, mau pakai tombol dan lain-lain gitu. Jadi kalau misalnya mau tombol, mau diklik, bisa langsung send message juga bisa. Tombol, misalnya message atau kita ada text area untuk terima data gitu, real time langsung jadi chart juga bisa. Kalau kedepannya kalian udah mahir di bagian HTML dan JavaScript gitu. Coba kita buka si filenya ya, buka pakai Chrome aja dulu. Sini ada Chrome-nya. Oke, coba kita konekin dulu. Pertama coba kita pakai broker yang umum ya. Gue bisa pakai MQTT-dashboard.com. Ini kan broker MQTT yang umum nih. Cuman ini hanya bisa di protokol ini aja. Oh, ada juga nih ternyata. Kalau WebSocket juga bisa nih. Baru tahu nih. MQTT-dashboard.com. Coba pakai kalau ini ya, yang broker HiveMQ.com. Tapi masukin ke sini server. Ingat ya, di depannya nggak perlu pakai HTTP ya, jadi langsung ininya. Portnya kalau 1883 ya nggak mau nih guys. Klik connect. Connection failed. Trying nggak bisa. Jadi yang di sini mintanya tadi portnya 8000 ya, web socketnya ya. Coba masuk ke soket 8000. Connect. Nah, connected langsung ya. Begitu gue masukin, dia langsung otomatis connect. Connected broker fmq.com port 8000. Di sini gue bisa subscribe. Kalau mau subscribe, gue bisa pakai pagar, bisa subscribe juga. Kalau di lokal biasanya kalau gue pakai pagar ini, jadi semua data yang ada di lokal ini bisa muncul ya. Tapi kalau ini emang mungkin beda, apa namanya, ditutup sama si pihak broker HiveMQ-nya. Coba gue namanya /tito /up, klik subscribe. Oke, ini gua coba apa namanya, nge-publish dengan topik ini /tito/test/up. Kemudian datanya agar muncul di sini. Caranya nge-publish gimana? Lebih enak kita mending download dulu namanya MQTT box. MQTT box. Untuk Windows 10 boleh. Box ini dari ini juga sama, dari apa namanya, Chrome. Tinggal tambahkan ke Chrome. Oke, kita klik add app. Ini ada MQTT box ya, kita buka. Anyway, di sini kita ada install MQTT box. Coba kita create client. MQTT ini client test. Untuk MQ ID-nya bebas, hostnya nih harus kita samakan dengan yang ada di sini. Tadi menggunakan protokolnya WebSocket ya. Tapi kita ini biar beda ini ya. Jadi ini dari MQTT, kalau dari web itu pakai WebSocket. Kalau kita pakai MQTT, tadi kan di sini dia mintanya kan 1883 ya. Dibayangkan kalau MQTT box ini ceritanya dari apa namanya, dari device gitu. Oh, dari sini udah cukup. Ini kita klik save aja. Ini udah connected ya. Ya. Lihat di sini datanya. Kita mau nge-publish data ini. Karena posisinya kan webnya lagi subscribe ya. Publish di sini. Halo bos. Publish. Nah, ini masuk yuk. Receive topic kita test tab dengan message-nya halo bos. 3. Publish. Nah, masuk dia. Coba juga pakai MQX. Nah, MQX. Ini kalau ke sini ke produk, ke sini. Broker mqx.io. Coba. Portnya beda nih. Connect-nya juga. Ya akan gagal. Pilot. Oke, kita coba pakai yang WebSocket ya. WebSocket pokoknya 8083. Connect. Oke, connect. Hasil. Gua rubah juga ini ya.
bikin baru aja. Dan ingin pakai yang ini ya, gue pakai yang Ability 883 portnya. Oke, S2 save, connected, publish dengan topik yang sama, publish, masuk ya, publish, ini masuk datanya. Sekarang gantian, gua mau subscribe di sini, nya /test/pub. Oke, gue dari MQTT box ini ceritanya kan ini gue device ya, subscribe dari misalkan ESP32 atau Arduino melakukan subscribe dengan topik /tito/test/pub ke brokernya MQX ini. Gua akan melakukan publish topiknya ini, kemudian halo dari web, gua kecilin dulu biar kelihatan. Di sini ya kita lihat ya, submit. Masuk ya, halo dari web, halo lagi, submit. Oke, muncul. Simpel ya guys ya, untuk melakukan antara web HTML dengan MQTT, sangat simpel sekali. Yang penting perlu diingat adalah brokernya support dengan WebSocket. Karena coba gua akan buat broker lokal ya, Mosquito. Nah, dari mosquito.org kita buka, kita masuk ke menu download, Mosquito yang terbaru boleh, Windows ini ya, sorry, Windows 64 gua pakai. Ini setelah download, coba di ekstrak, kemudian sebelum gue setting WebSocket nanti gue liatin dulu ke lu. Untuk ngerunningnya gampang ya guys, tinggal di double click aja nih, mosquito.exe, double click. Begini aja guys, ini udah running ya. Coba kita tes ya. Ini kita buka lagi nih yang dari sini ya, create MQTT ini dari lokal. Tes lokal. Hanya localhost 1883. Tokolnya pakai MQTT ya. Klik save. Ya, connected ya di localhost 883. Kalau itu bisa IP juga bisa. Kalau pakai IP berarti 27.0.0.1. Save. Connected ya. Sekarang dia connect ke lokal. Oh ini gue matiin, dia akan mati harusnya. Nah, error ya. Karena dimatikan brokernya, ini gue nyalain. Nah dia connect lagi. Oke. Sekarang coba dari WebSocket. Kita lihat nih. Ini ya. Kita refresh dulu. Servernya pakai localhost. Portnya tadi 1883. Ini lihat. Oh, 27.0.0.1. Connected. Pilot ya, mau ya. Karena emang ini bukan nggak support sama WebSocket. Caranya gimana untuk si broker dia bisa support? Kita matikan dulu brokernya ya. Kita matikan. Kita masuk ke tadi ya, ke foldernya ini ya. Instalasinya di sini. Kita cari yang namanya mosquito.conf. Coba buka. Sorry, not bad. Kita searching yang namanya listen. Ini listener. Lihat listener yang, nah di sini list. Listener ini kita uncheck ya. Tambahin listener WebSocket. Tadi atur perhatikan ini defaultnya ya. Kemudian kita tambahin listener di 901 itu untuk WebSocketnya. Kemudian protokolnya pakai WebSocket. Dan socket domainnya IPv4. Kemudian allow anonymousnya true. Save. Kita nyalakan lagi ya brokernya. Brokernya mosquito.exe. Double klik. Oke, nyala. Kita lihat di sini connected ya. Nah itu yang port biasa 883. Kemudian kita coba tes untuk servernya localhost port
9001 connect. Oh, violet, bentar ya. Tes. Coba. Oh. Oh, masih error nih guys. Berarti masih ada settingan yang belum betul ya. Cek lagi. Kalau dari penjelasan di sini gue disuruh ngebuka protokol yang portnya 9001. Bondrol. Saya pilih new rule. Port next. TCP spesifiknya 9001. Next. Allow connection. Outbound, sekalian outbound. Masih belum bisa? Oke, coba gua restart dulu ya guys ya di komputernya. Ya guys, ini udah gue restart ya. Kita bener setelah di restart dia otomatis connect, dan pada saat gue nyalakan gini ya double klik, dia olah-olah dia nggak nyala. Tapi pas gue lihat di services dia ada di jalan. Terus kita broker ya di sini ya. Ini oke, di services. Anda buka. Di sini ada namanya Mosquito. Mosquito broker dia udah running ya. Running, dan tadi kan udah di set ya, setting bahwa sudah diaktifkan untuk configuration-nya. Nah, ini baru aktif ternyata setelah si inbound rule dan outbound rule tuh di allow ya. Lalu TCP port 9001, kemudian di restart dulu ya untuk port ini. Udah restart, udah aman, jadi sekarang udah bisa connect. Ini gua MQTT brokernya tadi, MQTT boxnya pakai yang soket, coba gua pindah lagi jadi yang MQTT biasa. Oke, save. Sorry, ininya belum terlalu save. Oke, connected ya. Ini dianggap sebagai device. Oke, kemudian let me check pakai yang ini, yang tadi source code dari HTML-nya ya. Ini pakai localhost, portnya 9001. Klik connect. Alhamdulillah berhasil. Bismillah. Dan itu localhost. Oke, kita coba subscribe. Dan topik BCD di lokal sendiri soalnya. Kalau saya BCD subscribe, coba publish dari sini ya. Slash ABCD. Halo. Publish. Oke, masuk ya guys. Gampang ya. Jadi kita sudah bisa membuat broker di PC kita sendiri ya, lokal PC, menggunakan MQTT protokolnya dan WebSocket ya. MQTT over WebSocket. Portnya 9001 ya guys. Ini. Ya, coba kita publish di sini. Nah, kalau ini biasanya gue pakai ini pagar untuk nge-subscribe topik apapun ya, topik apapun yang ada di broker lokal kita ya. Subscribe. Coba di sini gue akan ganti gitu topiknya, ini asal aja submit. Nah, dia dapatin nah, topiknya /ASF, klik /BCGF BCVG nah, /AABBCC. oke, ambil lagi, halo bos, submit juga tuh ya kan. Jadi kalau nge-subscribe dengan pagar ini, dengan karakter pagar ini, jadi semua data jadi publish masuk ke dalam broker kita yang lokal ya, itu semua akan tertampil ya. Kalau di online nggak tahu gua, kalau kita subscribe pagar dia nggak akan ngirim, mungkin dia udah di filter gitu ya, jadi hanya khusus untuk menerima atau nge-subscribe topik tertentu gitu ya, sudah di set. Tapi kalau yang pagar mungkin dia nggak bisa. Kalau lokal tuh aman. Jadi kalau gua mau ngetes sebenarnya ada apa aja sih, data apa aja yang masuk di broker lokal gua gitu kan, tinggal lo
ini aja subscribe dengan ada pagar ini akan subscribe muncul. Kalau ini misalnya subscribe Flash Tiptool nih, hanya ini aja nih saya ya. Pada saat gue submit ini nggak bisa, nggak masuk, harus pakai slash gitu, slash submit, nah ini baru masuk. Oke guys, selanjutnya gue coba mau bikin apa namanya, lampu ya. Jadi di sini ada dua gambar lampu off dan on ya. Dan di sini gue masukin. Jadi untuk defaultnya pada saat pertama dibuka itu pakainya ada ID-nya nih. Image-nya ada ID-nya lampu. Source-nya namanya off.jpg ya. Kemudian bitnya 200, sehingga auto. Pada saat dia di awal ya pasti mati, lampunya mati nih. Gue coba bikin on off ya dari perintah. Jadi si apa namanya, pada saat dia menerima subscribe data, dia akan jadi on atau off gitu, tergantung dari datanya gitu ya. Oke teman-teman, jadi kalau untuk data apa namanya, message array ya, jadi kalau pada saat dia nge-subscribe topik kemudian dia masuk data, dia akan masuk sini ya, function on message array gitu ya. R message ya, message-nya apa nih gitu. Kita juga tinggal gini nih, coba ya kita if ini pakai R message, ini ya dipakai R message dot payload string ya. Jika email sama dengan, dia kan pakainya char ya, string lah, sama dengan 1 on lah, on ngapain, kalau off ngapain, else nya ngapain. Oke, nama ID-nya kan tadi lampu, atribut source-nya jadi on.jpg. Kalau dia off jadi off. Kalau dia else, slide on ya, slide on dia else. Kita save. Teleponnya localhost, portnya semuanya connect. Topiknya lampu. Lampu ya, subscribe. Oke. Coba kita konekkan ke publish lampu. Flash. On. Publish. Publish on lampu, tapi dia nggak mau ganti, jangan-jangan ada yang salah. Kita lihat di inspect konsolnya. Oke, coba kita print dulu. Console.log ini di kan ini saya mau buat ini message. Katanya apa sih? Kita pengen dia kan save bunyi. Refresh. Servernya localhost 9.0.1 connect. Topiknya lampu subscribe. Oke. Pada saat dia ngirim, dia terima apa nih kan? Publish on. Oh bisa nih on ya. Tapi kenapa nggak bisa ya? Aneh. Pada saat kita klik off, publish jadi off kan? Ini harus di print ya, dan kalau ini gue coba dimatikan dokumen konsolnya on. Coba kita refresh lagi local klik off on. Nah bisa ya, ini kita coba close then on. Tapi ini sebenarnya kalau else tuh gua selain on ya, pokoknya misalnya else gini jadi off juga sama ya. Kalau on gini, kalau else ini else ya off di message selain ini. On nyala, kalau off atau selain on dia akan mati gitu guys, mengganti si image ya guys. Oke, gitu aja guys. Jadi ini nggak perlu pakai, kalau bikin misalkan lu bikin monitoring ya, monitoring lampu, monitoring data, formatter dan lain-lain, atau flow meter gitu ya, itu nggak perlu pakai database nih. Bisa bikin dashboard ya, di dashboard tanpa database, lu bisa menggunakan fitur ini ya. Lu tinggal cari image-image atau
aset-aset yang bagus gitu untuk dia melakukan on off seperti itu. Terus untuk yang server port ini dan koneksi ini bisa di hardcode sebenarnya. Hardcode di sini di bawah. Nah ini variability connect timeout ya. Terus firehostnya apa, portnya berapa gitu. Ini untuk di hardcode, jadi nggak perlu klik itu lagi ya, nggak perlu nyimpan lagi dari sini, nggak perlu klik connect lagi, otomatis connect ke situ gitu guys. Seperti itu guys. Pokoknya intinya kalau lu ini mau bikin project yang simpel-simpel menggunakan MQTT tanpa perlu repot install broker, lu tinggal pakai broker yang online ya. Jadi untuk HTML dan JavaScript menggunakan WebSocket, kemudian device bisa langsung connect ke situ gitu guys. Jadi gua anggap sebagai device gitu ya di boxnya. Oke guys, gitu aja dari gua. Makasih banyak lu udah nonton video gua. Semoga ini bisa jadi ilmu ya, bisa untuk sedikit wawasan gitu apa itu MQTT dan caranya koneksi dengan web gimana. Itu aja paling dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.